Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita kali ini. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari Asrul Jombang. Assalamualaikum. Pertanyaannya, peristiwa saat sakaratul maut dan dicabutnya nyawa manusia membuat saya merasa selalu ngeri. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan agar saat sakaratul maut nyawa kita diambil oleh malaikat dengan kelembutan? Nah, ini saya juga mau dengar nih kayak gitu. Ini bukan cuman pemirsa, saya pun sangat-sangat takut kan. Karena sakaratul maut itu digambarkan oleh Rasulullah itu sebagai sesuatu yang memang dalam tanda kutip itu keras dan menyeramkan. Itu bukan berarti jauhnya rahmat Allah. Justru di situlah adanya rahmat Allah. Sehingga kalau kita tahu ujung dari perjalanan kita bertemu dengan sakaratul maut, kita kan harus kemudian mewaspadai hal itu. Kalau kita sudah tahu bahwa di tengah perjalanan nanti ada hujan, saya pasti bersiap membawa payung. Kalau seandainya saya tidak pernah merasa ketakutan ketika berjalan, itu boleh jadi saya melupakan Allah dalam perjalanan saya. Kita ini kan sering kan kalau dari rumah saya itu nggak baca doa safar, karena merasa aman-aman saja. Kalau nanti naik pesawat baru baca doa, padahal bisa jadi yang naik pesawat selamat. Sementara yang berjalan tenang di darat justru meninggal. Maka adanya kewaspadaan itulah, adanya kekhawatiran itulah akan sakaratul maut yang menuntun kita kan Mbak Eva untuk menjadi manusia-manusia yang baik. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan saya ingin mendapatkan sakaratul maut yang tidak sakit, apa doanya? Maka tidak ada doa yang spesifik yang diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi sakaratul maut itu nanti bagus tidak bagus itu juga nggak ada tandanya Mbak Eva. Jangan pernah berprasangka bahwa orang yang mengalami sakit dalam sakaratul maut itu berarti dibenci Allah. Boleh jadi Allah ingin menghapus dosa-dosanya di dunia nih. Ini dosa dia ini hapus nih. Tapi ini kurang sedikit lagi nih untuk masuk surga yang tinggi. Allah kasih cobaan ketika sakaratul maut dengan keteguhannya dia rela dan dia ridho. Oleh karena itu, guru saya dulu ketika saya ngaji berkaitan dengan sakaratul maut itu cuma doa yang juga sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu saya untuk selalu mengingatmu dan bagus dalam beribadah kepadamu. Dzikrika, saya selalu ingat bahwa sakaratul maut itu adalah ketentuan Allah. Bahwa sakaratul maut itu hukum Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan ridho Allah di dalam surga yang abadi, maka syarat pertamanya ya sakaratul maut dan mati. Maka saat itu saya akan mengatakan zikrika. Ingat ya Allah, ini adalah bagian dari kenikmatan. Karena ketika saya meninggal, maka nanti saya akan bertemu dengan ridho Allah. Dan saya tidak takut ya, karena saya ingat dengan rahmat Allah. Ini namanya berhusnudzon kepada Allah nih. Jadi kalau nanti orang tanya, Mbak Eva tanya, orang kayak Faiz nih matinya bawa apa? Ya saya nggak bisa lah bilang bawa sholat, bawa puasa, sombong sekali. Saya akan membawa harapan akan rahmat Allah. Nah ini namanya Allah bantu saya untuk mengingat engkau. Mengingat rahmatmu, mengingat ampunanmu, mengingat keluasan keluasan rahmatmu. Wa husni ibadatika. Saya sudah nggak bisa sholat, tapi memang ibadah itu cuma sholat. Enggak, ketundukan kita kepada Allah, kesabaran melampaui apa yang harus kita lampaui dari hukum Allah. Hukum Allah bilang ya harus lewat sakaratul maut kalau mau ke surga. Ya Allah, ibadah itu ana abduka, saya tunduk dengan aturanmu. Saya ini takut ya Allah melewati sakaratul maut. Tapi saya yakin ya Allah, engkau selalu mencintai hambamu. Nah, keyakinan seperti inilah yang kemudian kita amalkan. Atau bisa jadi kita sudah pernah membahas tafsir surah Al-Falaq. Baca Qul a'udzu birabbil falaq dengan niatan Allah lah yang akan menjadi pembuka jalan kan. Pembuka jalan saya di alam akhirat. Banyak-banyak baca surah itu atau surah apapun. Yasin misalnya dalam hidupnya amalin aja. Kalau ditanya Faiz, kenapa sih sering baca Yasin? Yasin ini mudah-mudahan yang menjadi pengantar saya saat saya mau bertemu dengan Allah. Oke, baiklah. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, tapi kita harus break terlebih dahulu ya Kiai ya.
Kita akan break terlebih dahulu, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.